Assalamualaikum teman-teman. Hai, saya Milenia akan menyampaikan tentang bantuan hukum non-litigasi. Bantuan hukum non-litigasi. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Jadi, bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnis, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan, kaya, miskin, agama, dan lain-lainnya. Saya di sini akan membahas tentang bantuan hukum non-litigasi. Non-litigasi itu apa sih? Bantuan hukum non-litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Di dalam bantuan hukum non-litigasi itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya akan menyampaikan 3 saja. Apa saja yang mencakup bantuan hukum non-litigasi? Yang pertama, penyuluhan. Penyuluhan adalah kegiatan dengan tujuan utamanya itu agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan. Tapi menjadikannya sebagai kebutuhan. Isinya apa aja? Bisa dilakukan dengan ceramah, diskusi, atau simulasi, serta dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi bantuan hukum. Yang kedua adalah legal drafting. Bantuan hukum dapat membuat drafting dokumen hukum dalam bentuk penyusunan seperti surat gugatan, surat jawaban, replik, duplik, permohonan, atau dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari drafting dokumen ini disampaikan kepada penerima bantuan hukum paling lama 5 hari kerja terhitung sejak awal permintaan bantuan hukum diterima. Yang ketiga yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan hukum masyarakat atau PHM, multiplikasinya dalam pemberdayaan hukum masyarakat ini artinya adalah dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan hukum penerima bantuan yang meliputi: pertama, penanganan atau pemantauan kasus, penyusunan permohonan atau gugatan, laporan kasus atau pendaftaran kasus. Terus Kak, kalau misalnya ada kegiatan seperti itu, lembaga bantuan hukum apa juga menggunakan dana dari pemerintah? Kan banyak tuh kegiatannya. Terus juga apa masyarakat yang memakai jasa bantuan itu harus memberikan biaya? Jadi begini, untuk bantuan hukum, lembaga hukum yang terakreditasi didanai oleh lembaga hukum itu sendiri. Lalu pada akhir pekerjaan dapat diklaim ke pemerintah. Sedangkan bantuan hukum mandiri didanai oleh advokat atau kantor hukum masing-masing. Keduanya tidak boleh meminta bayaran kepada masyarakat kecuali kesepakatan sebelumnya dari klien akan memberikan biaya transportasi atau makan. Seperti itu. Sekian materi bantuan hukum non-litigasi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi bantuan hukum yang lainnya, kalian bisa kunjungi ke channel YouTube teman-teman saya, akan saya tuliskan di bawah ini. Untuk kalian yang suka videoku, bisa like dan komen di bawah, share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Liputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik
investasi perkara,